silakan masuk. Silakan duduk senyaman kamu ya. Baik, Bu. Apakah posisi dudukmu sudah nyaman? Sudah tahu. Apakah benar ini dari Tanti yang menghubungi Ibu kemarin? Iya, benar Bu, benar. Baik Tanti. Tanti bisa panggil Ibu Tri ya. Oh iya, baik Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Tanti? Puji Tuhan kami baik sih Bu. Tadi habis ngapain dari mana? Tadi itu habis kelas sama Bu Feby sih Bu. Mata pelajaran apa? Tadi habis mata pelajaran matematika. Jadi mata pelajarannya udah Seru sih Bu. Soalnya mudah juga, terus mood ibunya juga bagus. Kan biasanya Bu Feby kan agak hening, galak. Oke, baik. Syukurlah kalau begitu Tanti. Jadi Tanti tujuanmu menghubungi Ibu kemarin itu apa? Gimana ya Bu? Oke, baik Tanti. Sepertinya Tanti masih belum siap untuk bercerita ya. Sebelumnya, apakah Tanti sudah pernah ikut sesi konseling? Belum sih Bu, ini baru pertama kali saya ini mengikuti sesi konseling di sini. Baik Tanti, jangan khawatir. Ibu akan mencoba menjelaskan beberapa hal penting dalam sesi konseling kita pada hari ini. Jadi yang pertama, apa itu layanan konseling? Layanan konseling itu adalah layanan bantuan yang diberikan kepada individu atau seseorang yang memerlukan bantuan, dan di situ kita akan memberikan mereka bantuan untuk bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi, dan di sini kita akan mencari jalan keluar bersama dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh Tanti. Kemudian konseling itu juga kita melandasi asas-asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan juga, kemudian ada keterbukaan, dan masih banyak yang lain tentang asas-asas dalam sisi konseling itu. Jadi asas kerahasiaan ini artinya menjamin semua informasi yang Tanti sampaikan di sini, dan itu tidak akan terbongkar ataupun didengar oleh orang lain Tanti. Jadi hanya Ibu dan Tanti yang mengetahuinya. Dan kemudian untuk asas keterbukaan itu sendiri artinya Tanti menceritakan masalah yang Tanti hadapi kepada Ibu. Bagaimana, Tanti sudah paham dan mengerti? Sudah sih Bu, saya ngerti, tapi saya tuh masih kayak takut Bu berada di tempat ini Bu. Ya mungkin karena pertama kali sih Bu. Baik, kamu tidak perlu takut Tanti. Kamu nggak perlu takut untuk berada di tempat ini, karena tempat ini adalah tempat yang aman dan nyaman buat kamu untuk menceritakan semua masalah yang kamu hadapi. Dan di sini dalam sesi konseling yang akan kita lakukan saat ini akan kita junjung asas kerahasiaan tadi. Jadi Tanti jangan khawatir ataupun ragu untuk bercerita kepada Ibu, karena kita sama-sama akan menjaga rahasia dari cerita yang kamu sampaikan. Karena hanya Ibu juga yang bisa mendengar ceritamu, dan kamu bisa menyampaikan itu semampu kamu untuk bisa menceritakan masalahmu, dan tidak akan disebarluaskan di luar begitu. Apakah Tanti sudah paham dan atau masih merasa takut? Jadi begitu ya Bu, saya ngerti sih Bu, dan merasa tidak takut lagi atas pengertian yang Ibu barusan sampaikan gitu. Jadi selain itu Tanti, dalam pertemuan kita ini kita dibatasi oleh waktu. Nah, kita akan mempergunakan waktu itu kurang lebih 30-40 menit Tanti. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada Tanti. Jadi jika dalam pertemuan ini masalah Tanti belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Apakah Tanti bersedia dan setuju? Saya setuju sih Bu. Sepertinya dengan waktu yang 30 menit yang barusan Ibu sampaikan tuh kayaknya itu udah cukup bagi saya untuk mengutarakan permasalahan yang memang saya
saat ini. Baiklah Tanti, Ibu juga berterima kasih kepada Tanti karena telah setuju dan bersedia mengikuti layanan konseling pada hari ini. Nah, karena kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini, dan Tanti juga sudah tahu apa itu layanan konseling. Oleh karena itu, sehubung dengan kedatangan Tanti menemui Ibu, mungkin ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan dengan Ibu. Iya sih Bu. Jadi kedatangan saya ke sini, saya tuh menceritakan masalah yang saat ini mengganggu pikiran saya gitu Bu. Lalu bagaimana? Bolehkah kamu menceritakan lebih lanjut mengenai permasalahan yang mengganggu pikiranmu saat ini, Tanti? Jadi begini Bu, jadi akhir-akhir ini saya merasa sangat tertekan karena ekspektasi tinggi dari orang tua saya. Jadi mereka tuh berekspektasi tinggi dari saya untuk mendapatkan nilai sempurna, dan mereka juga selalu kayak membanding-bandingkan saya dengan orang lain gitu loh Bu. Dan saya jadi takut mengecewakan mereka Bu. Nah sehingga dalam hal itu saya tuh terus memaksa diri untuk belajar tanpa istirahat, dan saya juga merasa kehilangan diri saya sendiri gitu tuh. Oh begitu ya Tanti. Jadi Tanti merasa tertekan karena ekspektasi orang tuamu yang terlalu tinggi. Terus tuntutan mereka juga membuat Tanti takut mengecewakan mereka. Lalu sampai-sampai kamu juga terus memaksakan diri untuk terus belajar tanpa istirahat. Akibatnya Tanti merasa kehilangan jati diri sendiri. Apakah benar seperti itu Tanti? Ya seperti itulah Bu yang saya alami sekarang. Ibu sangat memahami apa yang kamu rasakan, Tanti. Jadi Tanti jangan khawatir. Ibu di sini mendengarkan dan memahami apa yang kamu rasakan tanpa dihakimi. Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini, Tanti? Saya tuh sering overthinking Bu, cemas, dan saya juga sulit untuk tidur dan kayak mudah gitu Bu, karena saya memang nggak dapat waktu untuk istirahat gitu loh Bu, karena tuntutan dari orang tua saya. Saya juga sakit hati loh Bu, kayak pilihan dibandingkan terus gitu. Baik, Ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan sekarang, Tanti. Apakah ada hal lain yang kamu rasakan selain itu? Selain dari itu juga, saya juga mulai menjauh dari teman-teman saya Bu ya, karena saya juga merasa tidak punya waktu untuk bersosialisasi dengan mereka Bu. Lalu Bagaimana? lalu saya juga merasa bingung Bu, akhir-akhir ini saya juga mulai kayak kehilangan minat atau hobi yang dulu saya sukai banget. Terus rasanya tuh seperti saya hidup hanya untuk memenuhi harapan-harapan kedua orang tua saya. Saya memang benar-benar tidak tahu kenapa saya bisa berubah kayak gini Bu. Bingung? Ya, saya bingung Bu. Saya juga selalu berusaha mendapatkan nilai sempurna di sekolah biar orang tua saya itu tidak memarahiku. Tapi kalau ada nilai saya yang turun sedikit saja pun, mereka tuh langsung kayak gimana, kayak marah gitu, dan terus kayak membanding-bandingkan saya sama teman-teman saya. Saya jadi takut gagal dengan hal itu Bu. Lalu apa yang kamu pikirkan ketika orang tuamu itu membandingkanmu dengan orang lain, Tanti? Saya tuh merasa tidak cukup baik Bu. Saya merasa kalau saya itu gagal ya, saya tidak ada artinya lagi. Jadi Tanti di sini merasa bahwa tidak cukup baik meskipun sudah berusaha keras. Lalu bolehkah kamu menceritakan lebih lanjut kenapa kamu bisa merasakan seperti itu, Tanti? Saya tuh kan selalu berusaha sebaik mungkin Bu. Tapi meskipun saya sudah belajar keras, kalau nilai saya turun sedikit saja, orang tua saya langsung kayak kecewa, sering kayak membanding-bandingkan saya dengan orang lain.
Jadi dalam hal itu saya merasa kayak semua usaha yang saya lakukan selama ini kayak sia-sia saja. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan nanti. Lalu, bagaimana itu bisa mempengaruhi cara kamu melihat dirimu sendiri? Mana ya Bu, kalau saya melihat diri saya sendiri, saya tuh merasa kayak kalau saya tidak punya prestasi, saya tidak berarti. Kayak seolah juga saya tuh hanya dianggap berharga kalau saya mendapatkan nilai yang bagus gitu loh Bu. Oke, jadi Tanti mengatakan tadi bahwa kamu merasa tanpa prestasi kamu tidak memiliki nilai dan hanya dianggap berharga jika memiliki nilai yang bagus. Apakah itu yang kamu rasakan, Tanti? Ya benar begitu Bu. Oke, lalu bagaimana kondisi fisikmu akhir-akhir ini? Mungkin yang saya rasakan sih Bu, kayak saya sering sakit kepala, terus tidur saya pun tidak pernah kayak nyenyak gitu loh Bu. Saya mudah lelah, terus jantung saya juga kadang berdebar kencang kalau saya terlalu cemas gitu loh Bu. Oke, seperti itu ya tekanan yang bisa mempengaruhi kesehatanmu nanti. Ya, selain belajar terus-menerus, ada hal lain yang kamu lakukan ketika merasa sangat tertekan. Kadang saya berpikir untuk pergi dari rumah sih Bu. Saya ingin lari dari semua hal ini. Apa yang membuatmu berpikir ingin pergi dari rumah tadi? Saya tuh berpikir kalau saya tidak ada Bu, mungkin orang tua saya itu tidak perlu kecewa lagi Bu kalau misalnya saya nggak ada di depan mata mereka. Oke, baik. Ibu memahami dengan apa yang kamu alami saat ini. Dari yang telah kamu ceritakan terkait permasalahanmu, bagaimana kalau kamu terus-menerus seperti ini? Apakah kamu membayangkan tentang masa depanmu? Saya juga bingung sih Bu. Di satu sisi saya takut kelelahan, tapi di sisi lain saya juga merasa tidak bisa berhenti dengan keadaan ini. Rasanya seperti terjebak antara memenuhi ekspektasi orang tua dan juga menjaga kesejahteraan diri saya sendiri. Ibu mengerti dengan apa yang kamu rasakan dan gimana kamu ingin membuat orang tuamu bangga kepadamu. Tapi di sisi lain kamu juga ingin merasa cukup baik dan tidak terbebani. Kalau menurutmu, apa yang betul-betul kamu inginkan dari konseling ini? Atau apa yang paling kamu butuhkan saat ini? Saya ingin merasa lebih tenang sih Bu. Saya ingin bisa belajar tanpa merasa takut dimarahi ataupun dibandingkan dengan orang lain. Oke, jadi kamu ingin merasa lebih tenang dan belajar tanpa harus takut gitu. Apakah begitu? Lalu, apakah ada hal lain yang ingin kamu capai dalam sesi konseling ini? Mungkin saya ingin belajar menerima diri saya sendiri Bu. Lalu saya ingin merasa cukup, percaya diri meskipun nilai saya tidak selalu sempurna. Saya juga berkeinginan ingin bebas dari tekanan orang tua saya Bu. Setidaknya saya juga bisa melakukan sesuatu yang positif tanpa ditekan atau diatur oleh orang lain itu Bu. Itu hal yang penting nanti. Jadi dari yang kamu sampaikan, tujuanmu atau hal yang ingin kamu capai dalam sesi konseling kita pada hari ini adalah agar kamu bisa merasa lebih tenang, lebih percaya diri, bebas dari tekanan. Terus kamu juga ingin belajar tanpa rasa takut dan kamu juga ingin menerima dirimu sendiri tanpa harus selalu sempurna. Apakah ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Iya. Baik, Ibu akan menemani kamu dalam proses konseling ini nanti. Kita akan cari cara dan solusi bersama supaya kamu bisa merasa lebih baik dan lebih nyaman dengan dirimu sendiri. Sebelum kita lanjut, apakah kamu siap untuk lebih terbuka dan memahami permasalahan ini lebih dalam lagi nanti? Sepertinya sudah siap sih Bu. Oke, baik. Baik nanti dari yang kamu
kamu ceritakan dari atas tadi, kalau boleh Ibu tahu, apakah kamu mengejar prestasi akademik ini atas keinginanmu sendiri atau karena ada dorongan dari pihak luar? Saya sebenarnya belajar karena ingin berprestasi sendiri sih Bu. Tapi bagaimana nanti? Tapi saya merasa semakin lama semakin tertekan. Orang tua saya juga selalu menuntut nilai sempurna dan saya juga jadi takut untuk mengecewakan mereka. Rasanya tuh kayak saya harus selalu memenuhi standar yang mereka harapkan dalam diri tampil gitu loh Bu. Jadi kamu merasa tertekan dari ekspektasi kamu merasa tekanan dari ekspektasi orang tuamu yang bisa membuat kamu itu merasa cemas, terus kamu juga takut untuk mengecewakan mereka sehingga kamu merasa terbebani. Apakah benar begitu? Ya. Baik, bagaimana perasaanmu ketika mengalami hal tersebut nanti, dan sudah berapa lama perasaan itu muncul? Kalau perasaan yang muncul jelas cemas dan lelah sih Bu. Jadi saya sering merasa tidak cukup baik meskipun saya sudah berusaha keras. Tapi saya tuh tetap berusaha walaupun rasanya semakin berat. Oke, Ibu mengerti dengan apa yang kamu alami nanti. Kalau tidak salah tangkap, tadi kamu mengatakan bahwa kamu ingin berprestasi karena keinginan kamu sendiri. Nah, menurutmu apa makna dari prestasi bagi dirimu sendiri? Apakah sesuai dengan ekspektasimu atau bagaimana tadi? Ada banyak sih Bu. Jadi saya ingin bisa membanggakan orang tua dan juga membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya tuh juga bisa mencapai, bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tua saya, dan saya juga tidak kecewa dengan orang tua saya tidak bakalan kecewa dengan saya Bu. Menurutmu dari mana keyakinan itu berasal? Mungkin yang saya pikirkan sih Bu, dari didikan orang tua saya dari kecil. Jadi mereka itu selalu bilang kalau saya tuh ingin sukses, jadi saya juga harus kayak bekerja lebih keras dari orang lain. Oke, nanti Ibu paham bahwa kamu tumbuh dengan keyakinan itu. Dulu Ibu juga pernah merasakan tekanan untuk selalu berhasil, dan rasanya ya sulit sekali tadi, dan sulit sekali untuk dipercaya bahwa kita itu cukup berharga tanpa harus selalu sempurna. Tapi Ibu ingin tahu, menurutmu apakah bekerja keras itu harus selalu berarti mengorbankan kebahagiaanmu dan kesehatanmu sendiri? Saya tidak tahu sih Bu. Mungkin saya takut kalau tidak bekerja keras saya akan gagal gitu. Apa arti kegagalan bagimu? Menurut yang saya pahami, gagal itu saya bukan siapa-siapa Bu. Saya merasa tidak berguna. Oke, jadi menurutmu nilai akademik adalah satu-satunya hal yang menentukan seberapa berharganya dirimu. Apakah begitu? Iya Bu. Saya tidak tahu cara lain untuk merasa cukup berharga. Nanti Ibu ingin kamu tahu sesuatu. Kamu bukan hanya angka di rapormu nanti. Ibu pernah bertemu banyak orang yang sukses dan bahagia, bukan karena nilai mereka sempurna, tapi mereka belajar mengenali siapa diri mereka sebenarnya. Saya kurang percaya dengan hal itu Bu. Baik Tanti, Ibu paham dengan perasaanmu. Kemudian adakah tanggung jawab yang harus kamu lakukan dalam mencapai prestasi akademik supaya kamu mendapatkan makna yang kamu inginkan tersebut? Iya Bu, ada tanggung jawab saya ya belajar dengan giat, mengatur waktu dengan baik, dan tetap fokus pada tujuan yang ingin saya gapai.
Oke, baik. Jadi kamu memiliki makna bahwa dengan berprestasi kamu bisa membanggakan kedua orang tuamu dan membuktikan kemampuanmu kepada mereka. Lalu kemudian kamu juga memiliki tanggung jawab untuk mencapai prestasi tersebut dengan belajar giat dan mengatur waktu dengan baik. Benar seperti itu? Ya, benar Bu. Baik Tanti, kalau tidak salah sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kamu merasa tertekan dan lelah dengan ekspektasi orang tuamu. Apakah dengan terus-menerus merasa tertekan ini, kamu bisa tetap mencapai makna dari prestasi seperti yang kamu harapkan? Tidak sih Bu, justru saya itu merasa semakin sulit menikmati proses belajar yang saya lakukan selama ini. Oke, baik Tanti. Dalam proses belajarmu selama ini, apakah kamu merasa percaya diri dalam menghadapi ujian atau tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu di sekolah? Mungkin kalau percaya diri sih Bu belum sepenuhnya untuk terpenuhi. Kadang saya tuh ragu dengan kemampuan yang saya punya gitu. Baik. Apakah kamu merasa bahwa jika ada kesulitan dalam belajar, kamu mampu mencari solusi dan mengatasinya dengan baik? Iya Bu, jadi saya tuh tetap berusaha mencari cara untuk memahami materi dan meminta bantuan jika saya juga memerlukan gitu. Oke. Tentu dalam proses belajar pasti ada evaluasi dari guru dan orang tua ya Tanti ya. Apakah kamu merasa mampu menerima, kamu itu bisa mampu menerima kritik atau saran dari mereka dengan lebih terbuka? Kalau saya pribadi sebenarnya terbuka sih Bu, tidak menutup diri gitulah. Tapi kalau kritikan terlalu keras atau menyakitkan diri saya tuh saya sering kayak merasa down dan tidak semakin kayak kurang percaya diri gitu loh Bu, dengan kritikan ataupun kayak kata-kata yang menyakitkan gitu loh Bu. Kritik seperti apa yang menurutmu terlalu menyakitkan Tanti? Jadi misalnya gini Bu, kalau orang tua saya tuh sering bilang saya malas atau kurang serius dalam belajar, padahal saya tuh berusaha loh Bu, udah seberusaha lah dengan ya sekeras-kerasnya, tapi rasanya itu seperti usaha tidak dihargai sama sekali loh sama mereka, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Baik. Jadi kamu pernah merasa kritik dari orang tuamu terlalu menyakitkan perasaanmu sendiri, sementara kamu merasa lebih berusaha semaksimal mungkin. Terus kalau boleh tahu, menurutmu seharusnya mereka bisa memberikan saran yang lebih membangun agar kamu tetap termotivasi. Apakah begitu? Ya, benar. Oke, baik Tanti. Kalau boleh tahu lagi, ketika kamu belajar atau mengerjakan tugas, apakah kamu itu bisa benar-benar fokus dan menikmati prosesnya? Kadang saya banyak pikiran sih Bu, jadi saya takut kalau hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan, jadi saya seringkali malah teralih dan kurang kayak fokus gitu loh Bu. Baik Tanti, jadi saat kamu belajar, kamu sering merasa cemas dan khawatir sehingga kamu kesulitan fokus. Benarkah demikian? Ya, benar begitu Bu. Oke, apakah selama ini kamu bisa mencari cara untuk mengatasi kecemasan tersebut agar tetap bisa belajar dengan baik? Iya Bu, saya tuh mencoba menenangkan diri dan tetap mengerjakan yang memang saya bisa kerjakan satu persatu. Meskipun masih sering merasa khawatir gitu sih Bu dengan hasilnya nanti setelah saya sudah mengerjakannya gitu. Oke, baik Tanti. Apakah ada hal lain yang mungkin kamu ingin sampaikan atau mungkin belum tersampaikan begitu? Kayaknya mungkin sudah mungkin hanya itu saja stay di dalam keadaan ini. Oke Tanti, Tanti jangan khawatir. Kita akan mencoba cari solusi bersama terkait permasalahanmu ini. Saya memahami bahwa kamu merasa tertekan dengan ekspektasi tinggi dari orang tuamu.
sehingga kamu merasa kehilangan jati diri dan kesulitan menikmati hidupmu sendiri. Kalau boleh tahu, apakah pemahamanmu sudah sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Iya Bu, saya tuh merasa seperti hidup saya tuh hanya untuk memenuhi harapan mereka. Saya lelah, tapi saya juga takut mengecewakan mereka. Gitu. Oke. Apakah kamu merasa bahagia dengan cara ini, Tanti? Atau apakah kamu merasa hidup bermakna? Tidak Bu, sepertinya saya merasa tertekan sih. Saya juga takut kalau gagal, saya tidak bisa berharga. Oke. Saya ingin kamu melihat dirimu lebih luas ya, Tanti ya. Kamu tidak hanya berharga karena nilai akademik, tetapi karena kamu juga karena kepribadianmu, ketekunanmu, dan bagaimana kamu berusaha menjalani hidup tersebut. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memulai lebih menghargai dirimu sendiri? Mungkin saya bisa mencoba mengatur waktu sih Bu untuk belajar dan juga nggak terlalu memaksa diri. Saya juga ingin mencoba kembali melakukan hal-hal yang dulu memang saya sukai, seperti kayak menggambar sih Bu, soalnya kan itu hobi saya. Dan sekarang setelah saya mengalami masalah ini, saya kurang beraktivitas untuk menggambar. Itu mungkin langkah yang bagus nanti. Kamu bisa mulai dengan membuat jadwal belajar yang lebih seimbang. Terus dari hasil yang kita bahas tadi, kira-kira apakah kamu pernah terpikirkan solusi untuk keluar dari kecemasan atau tekanan yang kamu rasakan terkait ekspektasi orang tuamu terhadap prestasimu sendiri? Mungkin kamu merasa harus terus menekan diri atau bagaimana, Tante? Mungkin kalau saya terus menekan diri tanpa mempertimbangkan keseimbangan hidup, saya justru akan semakin stres dan kehilangan motivasi sih Bu. Saya tuh juga merasa bahwa saya tuh harus bisa mengatur emosi saya lebih baik agar tidak terbebani gitu. Baik, Tanti, apakah ada hal lain yang mungkin terpikirkan oleh dirimu? Saya tuh rasanya itu tidak harus selalu memenuhi ekspektasi orang tua dengan cara membuat saya tertekan sih Bu. Saya tuh tetap ingin berprestasi, tetapi dengan cara yang lebih sehat dan menyenangkan gitu. Saya juga ingin belajar menikmati prosesnya Bu, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya gitu. Baik, bagus sekali, Tanti. Tapi Bu, saya tuh masih bingung bagaimana cara saya untuk mengatasi rasa cemas dan rasa takut gagal saya sih Bu. Baik. Tadi kecemasanmu itu berasal dari ketakutanmu ketika tidak memenuhi harapan orang tua, dan juga kamu khawatir kalau usahamu itu tidak cukup baik buat mereka. Benarkah begitu? Iya benar Bu. Mungkin saya harus mulai mengubah cara berpikir saya dan belajar menerima bahwa kesempurnaan itu tidak selalu mungkin untuk kita miliki. Saya juga harus lebih menghargai usaha saya sendiri tanpa harus membandingkannya dengan standar orang lain gitu. Baik sekali, Tanti. Selain itu, apakah ada kemungkinan hal lain yang dapat kamu lakukan? Mungkin saya bisa lebih percaya diri lagi sih Bu, dan tidak terlalu keras pada diri saya sendiri. Lalu saya ingin belajar menikmati proses belajar tanpa terlalu takut dengan hasil akhirnya. Selain dari itu juga yang saya pikirkan tuh, saya juga harus lebih fokus dan mengelola waktu dengan baik agar tidak semakin stres. Nah, betul sekali, Tanti. Apakah ada hal lain lagi? Mungkin saya ingin mencoba untuk mengkomunikasikan perasaan saya kepada orang tua saya sih Bu, agar mereka juga bisa memahami apa yang sebenarnya saya inginkan tanpa harus ditekan gitu Bu. Benar sekali, Tanti. Apakah kamu sudah siap untuk mengkomunikasinya dengan orang tuamu? Sejauh ini sih Bu. Saya tuh merasa takut Bu. Mereka mungkin tidak akan mengerti
Namun kalau saya kabur dari rumah akan lebih aman sih Bu. Saya akan bebas untuk melakukan sesuatu tanpa merasa tertekan dari orang tua saya. Itu merupakan pilihan yang saya pikirkan selama ini. Ibu memahami sih Tanti ya, apa yang kamu rasakan. Tanti, kamu bebas melakukan apa saja, namun kamu harus memiliki tanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihanmu dan keputusanmu ini. Dan apakah kamu sudah tahu kemungkinan apa yang terjadi jika kamu tetap pada pilihan ini? Apakah kamu bertanggung jawab dengan keputusanmu ini? Baik Tanti, Ibu kasih waktu buat Tanti untuk memikirkan kemungkinan apa yang terjadi jika kamu tetap dengan pilihan kamu ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Sudah sih Bu, mungkin kemungkinan yang terjadi jika saya tetap pada keputusan itu, ya saya memang bisa merasa bebas dari tekanan orang tua. Tapi di sisi lain yang saya pikirkan tuh saya akan kehilangan banyak hal. Ya mungkin akan kesulitan mencari tempat tinggal, lalu menghadapi masalah keuangan, dan juga merasa sendiri tanpa dukungan keluarga. Saya tuh mungkin akan semakin stres dan tidak tahu harus bagaimana ke depannya jika saya memilih untuk kabur dari rumah. Bagus Tanti, kamu mulai memahami konsekuensi dari pilihanmu. Sekarang, menurutmu, apakah kabur dari rumah itu benar-benar solusi terbaik untuk masalah yang kamu hadapi? Kalau dipikir lagi, sepertinya tidak. Ya, memang ingin keluar dari tekanan, tapi saya juga tidak ingin menghadapi lebih banyak masalah di luar sana. Ya, Ibu mengerti. Seringkali saat kita merasa tertekan, kita ingin segera lari dari masalah tersebut. Tapi justru menghadapi dan mencari solusi yang lebih baik itu bisa membuat kita menemukan jalan keluar yang lebih aman dan bijaksana. Iya Bu, saya sadar kalau kabur dari rumah itu bukan pilihan yang baik untuk saya. Saya juga baru menyadari kalau perasaan takut dan tertekan ini muncul karena punya pandangan negatif terhadap orang tua saya sendiri. Saya sering berpikir kalau mereka hanya menuntut saya, jadi selalu merasa takut setiap kali berhadapan dengan mereka. Tapi sampai sekarang saya masih belum tahu bagaimana cara menghadapi mereka tanpa rasa takut itu. Ibu senang mendengar bahwa kamu mulai memahami perasaanmu sendiri. Nanti menyadari bahwa pandangan kita terhadap orang lain bisa mempengaruhi perasaan kita. Nah, itu adalah langkah yang baik buat kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa berbicara dengan orang tuamu tanpa merasa terlalu takut atau merasa tertekan? Mungkin saya bisa mencoba berbicara dengan mereka secara perlahan sih Bu. Tapi saya takut kalau mereka langsung marah dan tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan nanti saat itu. Itu wajar Tanti. Rasa takut sering muncul karena kita membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Tapi coba pikirkan, adakah cara yang bisa membuat percakapan antara kamu dan orang tuamu itu lebih nyaman lagi? Ya mungkin saya bisa menulis dulu perasaan saya sih Bu. Jadi nanti kalau bicara saya tidak bingung. Jadi sebelumnya saya menulis dulu biar nanti saya tidak bingung untuk menyampaikan apa yang sehendaknya saya sampaikan sama orang tua saya. Lalu saya bisa mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan orang tua saya. Mungkin kayak waktu mereka lagi santai. Jadi itu kayak memungkinkan mereka untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, itu keputusan yang baik Tanti. Ibu sangat mendukung kamu dengan pilihan ini. Lalu apakah kamu ingin mencoba langkah ini sebagai rencana awal? Ya, mungkin saya mencoba dulu situ. Bagus, Ibu percaya kamu bisa melakukannya Tanti. Lalu apakah kamu
kamu sudah merasa bertanggung jawab dengan dirimu sekarang? Iya Bu, saya merasa bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Kalau saya punya kebahagiaan dan langkah yang akan saya lakukan ke depannya tanpa bergantung pada orang lain. Bagus sekali Tanti, kamu sudah bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Nah, saya yakin kamu bisa melaluinya dengan baik. Ya, terima kasih atas dukungan dan bantuan dari Sama-sama Tanti, apakah masih ada yang akan kamu lakukan ke depan terlepas dari masalah yang kamu hadapi ini? Saya rasa tidak ada sih Bu, hanya itu saja dan ini sudah menjadi capaian dari harapan saya juga. Oke, baik Tanti. Kita sudah melalui beberapa sesi bersama. Nah, sekarang coba kita ingat kembali apa saja yang sudah kita bahas sejak awal tadi, dari pembahasan awal tadi. Bagaimana perasaanmu setelah menjalani proses ini? Ya, mungkin saya lebih merasakan sih Bu. Dulu saya merasa sangat tertekan, selalu berpikir bahwa saya tidak cukup baik jika tidak memenuhi ekspektasi dari orang tua saya. Sekarang, ya mungkin saya lebih memahami diri saya sendiri sih Bu. Oke, Ibu senang mendengar itu Tanti. Dari sesi sebelumnya, apa saja yang menurut paling berpengaruh dalam membantumu untuk memahami dirimu sendiri? Saya sadar bahwa saya terlalu keras pada diri saya sendiri Bu. Saya juga paham kalau kebahagiaan saya tidak hanya ditentukan oleh nilai atau pencapaian akademik. Saya juga harus menerima diri saya sendiri dan menjalani hidup yang lebih seimbang. Itu pemahaman yang sangat baik Tanti. Jadi setelah kita melalui perjalanan ini, apa keputusan yang ingin kamu ambil untuk kedepannya? Ya, saya ingin berbicara dengan orang tua saya Bu. Jadi saya melakukan secara perlahan tentang perasaan saya sendiri. Saya juga ingin lebih menikmati hidup dengan melakukan hal yang saya sukai, kayak tadi menggambar, terus membaca, serta mencoba kembali membangun relasi dengan teman-teman saya sebelumnya. Oke Tanti, itu langkah yang baik. Bagaimana rencanamu dalam menghadapi sesuatu yang sulit di masa depan? Ya mungkin jika saya merasa tertekan, ya saya akan mengingat bahwa saya punya pilihan tersendiri. Saya bisa bicara dengan seseorang yang saya percaya seperti ibu dan teman-teman saya. Ya saya juga akan mencoba ya sudah apa yang kita bicarakan. Bagus sekali. Kamu juga sudah belajar bahwa setiap keputusan ada di tanganmu sendiri. Kamu yang menentukan jalan hidupmu dan bertanggung jawab atas pilihan yang kamu buat. Bagaimana menurutmu? Iya Bu, saya paham sekarang. Saya tidak bisa terus hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Saya harus memilih apa yang terbaik untuk saya sendiri. Ibu sangat bangga dengan keberanianmu Tanti. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tapi kamu telah mengambil langkah besar. Ibu yakin kamu bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Jika suatu saat kamu butuh tempat berbicara, ruang BK selalu terbuka untukmu Tanti. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Saya juga merasa lebih kayak ya merasa kuat sih Bu dengan saya bercerita dengan Ibu. Saya akan menjalani hidup dengan lebih percaya diri lagi ke depannya. Sama-sama Tanti. Namun izinkan Ibu untuk merangkum seluruh pembicaraan kita dari awal tadi sampai pada tahap ini. Baik, dari awal pembicaraan kita telah membahas apa yang menjadi masalah dari Tanti. Terus yang dimana awalnya kamu menceritakan bahwa kamu merasa tertekan oleh ekspektasi tinggi orang tuamu yang membuat kamu kehilangan jati diri dan kebahagiaanmu sendiri. Nah, melalui refleksi dan diskusi yang telah kita lakukan tadi, kamu menyadari bahwa kebahagiaan dan nilai dirinya itu tidak hanya ditentukan oleh nilai prestasi akademik saja. Kamu mulai memahami pentingnya keseimbangan dalam hidupmu, menghargai usahamu sendiri, dan mencari apa yang lebih sehat untuk menghadapi tantangan atau tekanan-tekanan yang kamu alami itu. Nah, setelah mengevaluasi berbagai pilihan, Tanti menyadari bahwa melarikan diri bukanlah solusi terbaik, ya kan? Kamu memilih untuk mengelola kecemasanmu itu dengan mengatur waktu lebih baik dan melakukan
yang kamu sukai, serta kamu juga berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tuamu secara perlahan-lahan. Kamu juga memahami bahwa kamu memiliki kendali atas hidupmu dan bertanggung jawab atas keinginanmu sendiri. Nah, pada akhirnya tadi, Tanti merasa lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan ke depan dengan bersikap lebih positif lagi dan dengan penuh kesadaran diri dan yang tadi kamu mampu percaya diri dengan dirimu sendiri. Apakah begitu, Tanti? Ya, benar banget. Baik, Tanti. Berhubung waktu kita sudah habis, mungkin pertemuan yang kita akhiri ya, Tanti ya. Sebelum kita tutup sesi konseling ini, Ibu sangat berterima kasih karena Tanti sudah terbuka dan berproses bersama Ibu dalam sesi ini. Ibu sangat mengapresiasi keberanianmu dan usaha yang kamu lakukan untuk memahami dirimu sendiri dan mencari solusi yang terbaik. Ibu sangat berterima kasih dengan hal itu, Tanti. Ya, sama-sama Bu. Saya juga sebenarnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Oke, jika di lain waktu kamu merasa butuh tempat untuk berbicara atau berdiskusi lagi, ruang BK selalu terbuka buatmu ya, Tanti ya. Jangan ragu untuk datang kapan saja. Ibu percaya bahwa kamu bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan lebih bahagia. Tetap semangat ya, Tanti. Ya, terima kasih juga ya Bu. Saya juga merasa lebih tenang dan siap menghadapi semuanya. Sama-sama, Tanti. Jaga diri baik-baik ya, Tanti. Kalau gitu, kamu habis ini mau kelas atau langsung pulang? Kayaknya langsung pulang sih Bu, soalnya jadwal terapi itu kata Bu Tri kayaknya kosong. Oh gitu. Baik, oke. Jadi kamu hati-hati aja ya di jalan nanti. Iya Bu, saya mau pamit dulu ya Bu kalau begitu. Oke, baik. Ya Bu, ya, sampai jumpa ya, Tanti.